Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Senin, 4 Agustus 2025, gereja memperingati seorang kudus, Santo Yohanes Maria Vianney. Saya mengajak kita sekalian merenungkan hari ini, kutipan Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Tentang mujizat 5 roti 2 ikan dan apa yang dapat kita tarik sebagai inspirasi atau peneguhan bagi hidup kita, itulah yang mau kita renungkan. Kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja yang memberi makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Sekurang-kurangnya ada 2 hal penting yang patut kita renungkan sebagai inspirasi dari kutipan Injil hari ini. Pertama, saudari-saudara, bahwa Yesus itu senantiasa tergerak untuk berbelas kasih. Yesus senantiasa tergerak untuk menolong, untuk peduli, sebab untuk itu dia datang ke tengah dunia. Dia hendak menyelamatkan manusia. Demikian juga dalam peristiwa ketika ribuan orang mengikutinya, mendengarkan pengajarannya, menyembuhkan mereka yang sakit dan macam-macam kelemahan. Ketika hari menjelang malam, melihat orang banyak itu dia tergerak untuk berbelas kasih. Inilah hati Yesus, hati yang senantiasa berbelas kasih. Hati yang senantiasa tergerak untuk menolong. Karena itu saudara-saudari, kalau kemudian gereja merayakan pesta hati Yesus yang Maha Kudus, itulah hati yang berbelas kasih, hati yang Maha Rahim. Bukan hati yang tertutup bagi banyak orang, justru sebaliknya. Belas kasih Yesus itulah yang kemudian saudara-saudari menjadi suatu inspirasi bagi kita. Sebagai pengikutnya, kita hanya akan layak menjadi pengikut Kristus kalau kita senantiasa tergerak untuk berbelas kasih, tergerak untuk peduli, tergerak untuk menolong, tergerak untuk berbela rasa. Itu poin pertama, saudari-saudara. Poin yang kedua, ini sebuah pengajaran luar biasa. Ketika melihat menjelang malam orang-orang ribuan jumlahnya itu belum pulang juga, para murid lalu kemudian mereka berinisiatif menyampaikan kepada Yesus,
supaya membubarkan orang-orang ini, supaya suruh mereka pulang mencari makanan di desa-desa. Tapi ingat saudara-saudari, poin pertama tadi, Yesus yang senantiasa tergerak untuk berbelas kasih, tidak sampai hati membiarkan mereka pergi dan belum tentu mendapatkan makanan. Bayangkan ribuan orang. Karena itulah kemudian Yesus menyampaikan sebuah pengajaran yang luar biasa kepada para murid. Mereka tidak perlu pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Dari saudara, para murid sangat manusiawi mengatakan kepada Yesus, suruh mereka pulang, suruh mereka pergi ke desa-desa sekitar supaya bisa membeli makan di sana. Sangat manusiawi, seperti kebanyakan dari kita. Tapi justru disitulah Yesus mengajar, kamu harus memberi mereka makan. Dan para murid masih mengatakan, bagaimana mungkin itu? Kita hanya punya 5 roti 2 ikan. Sekali lagi, menurut pemikiran manusiawi itu sangat masuk akal. Sangat logis. Tapi disitulah Yesus menyatakan kuasanya. Dia mengambil 5 roti 2 ikan itu, kemudian menengadah ke langit, menyampaikan doa berkat, lalu kemudian membagi-bagikan 5 roti 2 ikan itu, sesuatu yang nampak mustahil, tetapi dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. 5.000 orang makan sampai kenyang. Masih tersisa 12 bakul. Dan yang makan 5.000 itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Maka mesti jumlahnya di atas 5.000. Mestinya belasan ribu atau bahkan lebih dari itu. Saudara-saudara, apa pesan di balik perintah Yesus, kamu harus memberi mereka makan? Perintah ini saudara-saudari disampaikan Yesus kepada kita, kepada para muridnya, supaya ketika berjumpa dengan situasi krisis, situasi keprihatinan, situasi kekurangan yang nampaknya secara manusiawi kita tak mungkin mampu mengatasinya. Yesus memberi perintah, kamu harus memberi mereka makan. Yesus mengajak kita untuk justru turun tangan. Dan bukan mau lepas tangan. Itu spiritualitas Pilatus yang mencuci tangan, lepas tangan karena tidak mau bertanggung jawab. Dan ingatlah saudari-saudara, pada Kamis Putih, Yesus menunjukkan teladan luar biasa ketika membasuh kaki para muridnya. Sebuah teladan pelayanan. Orang harus merendahkan diri, turun tangan, supaya mampu mengatasi kesulitan. Dan lihatlah, dari yang cuma 5 roti 2 ikan yang merupakan bekal para murid, bisa memberi makan begitu banyak orang. Saudara-saudara, bukankah keprihatinan-keprihatinan, masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita, kalau orang mau membuka hati, membuka mata, mau berbelas kasih, bukankah bisa diatasi dari barangkali yang sedikit-sedikit ketika dikumpulkan, dimohonkan berkat kepada Tuhan, masalah bisa teratasi. Tetapi seringkali soalnya ada pada hati yang mau lepas tangan. Hati yang mau lepas tanggung jawab. Itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Itu urusan pribadi mereka. Itu tanggung jawab mereka. Ketika saudara-saudari kita memiliki mentalitas cuci tangan, lepas tanggung jawab, maka memang tidak terjadi mujizat apa-apa. Karena itu saudara-saudari, kita yang setiap kali merayakan Ekaristi, mendengarkan firman, harusnya senantiasa tergerak untuk berbelas kasih. Senantiasa tergerak untuk ambil bagian. Senantiasa tergerak untuk menolong dan bukan mau lepas tanggung jawab. Moga-moga firman Tuhan hari ini tentang penggandaan 5 roti 2 ikan senantiasa menguatkan, menggerakkan, meneguhkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa tergerak untuk berbelas kasih, senantiasa tergerak untuk
ambil tanggung jawab dan bukan lepas tangan. Dalam dan bersama Tuhan, segala sesuatu yang secara manusiawi nampak mustahil menjadi sesuatu yang tidak mustahil terjadi. Tuhan bahkan membutuhkan 5 roti 2 ikan dari para murid untuk membuat mujizat itu. Itu berarti Tuhan percaya kepada kita bahwa apapun yang ada pada kita ketika kita mau berbagi sesedikit apapun, membuka hati, mujizat bisa terjadi dimanapun. Selamat beraktivitas saudara-saudari, milikilah hati yang senantiasa tergerak dan milikilah semangat untuk senantiasa mau ambil bagian dan bukan lepas tangan atau lepas tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa tergerak hati untuk menolong, untuk melayani, untuk memberi apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. 5.000 orang makan sampai kenyang hanya dari 5 roti 2 ikan yang Kau berkati. Kuatkanlah kami selalu agar senantiasa memiliki juga hati yang berbelas kasih, hati yang tergerak untuk peduli, hati yang senantiasa mau ambil bagian. Dan jauhkan kami dari mentalitas lepas tangan, lepas tanggung jawab, jauhkan kami dari mentalitas pesimis, dan dari segala macam perasaan bahwa itu bukan urusan kami. Semoga dengan demikian Tuhan, mujizat bisa terjadi di mana-mana ketika kami memiliki hati yang selalu tergerak untuk menolong, hati yang peduli. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.